Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Eko Supriyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, materi tentang sampaikan dariku walau satu ayat. Dalam bab ini kita akan membahas tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Selanjutnya anak-anak sekalian, ini ada rambu-rambu agar selamat dan tidak tersesat. Selalu patuhi rambu-rambu jalan menuju surga. Berikutnya anak-anak sekalian, pengertian khutbah. Khutbah dari kata khutbatun yang artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana bulan atau kusuf, khutbah sholat gerhana matahari atau khusuf, khutbah pada sholat minta hujan atau sholat istiqo, khutbah nikah, dan khutbah tatkala wukuf di Arafah. Khutbah 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, khutbah sholat istiqo, khutbah sholat 2 gerhana matahari dan bulan pada dasarnya sama dengan khutbah sholat Jumat. Selanjutnya anak-anak sekalian, ini adalah dasar hukum atau dalil dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Selanjutnya anak-anak sekalian, ketentuan khutbah. Syarat seorang khatib Jumat. Yang pertama, mengetahui ajaran Islam secara mendalam. Yang kedua, mengetahui syarat rukun dan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, dapat membaca hamdalah, syahadat, sholawat, Al-Quran, dan hadis dengan baik dan benar. Sanggup, jelas, dan mudah dipahami ketika berbicara. Yang keempat, orang yang sudah baligh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang dipandang terhormat, dihormati, dan disegani. Berikutnya anak-anak sekalian, syarat-syarat 2 khutbah Jumat. Yang pertama, khatib suci dari hadas dan najis, tertutup auratnya. Yang kedua, khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir, masuk waktu duhur. Ketika khutbah, khatib berdiri jika mampu. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras, tertib dalam rukun-rukunnya antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Ketika khatib khutbah, jamaah harus mendengarkan. Selanjutnya anak-anak sekalian, sholat Jumat pertama kali diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Bertempat di Masjid Quba 10 km dari Madinah. Tepatnya hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah ketika memasuki kota Yasrib atau Madinah. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap laki-laki yang telah memenuhi syarat. Nah, ini adalah syarat laki-laki yang diwajibkan sholat Jumat. Yang pertama, muslim, berakal, baligh, laki-laki, mukim, bukan musafir, sehat secara jasmani, dan merdeka. Berikutnya, yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat atau bisa uzur. Yang pertama adalah
orang laki-laki yang sakit, musafir atau dalam perjalanan, yang ketiga anak-anak, yang keempat adalah perempuan. Perempuan tidak wajib sholat Jumat. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban yang penting atas tiap-tiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan manusia, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Hakim. Barang siapa meninggalkan 3 sholat Jumat karena malas semata-mata, niscaya Allah mencap dan menutup hati orang itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya, syarat sah sholat Jumat dilaksanakan dalam pemukiman. Yang kedua, dilaksanakan di waktu zuhur. Yang ketiga, jumlah jamaahnya minimal 40 orang yang wajib sholat Jumat menurut Imam Syafi'i. Dan yang keempat, diawali dengan 2 khutbah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, rukun khutbah Jumat. Yang pertama, membaca hamdalah di khutbah 1 dan khutbah 2. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat dan sholawat di khutbah 1 dan khutbah 2. Yang ketiga, wasiat takwa di khutbah 1. Terus yang keempat, membaca sebagian Al-Quran di khutbah 1 atau di khutbah 2. Boleh di khutbah 1, boleh di khutbah 2. Yang kelima, berdoa buat kaum mukminin di khutbah yang kedua. Berikut adalah contoh bacaan hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat takwa, dan kutipan ayat yang sesuai dengan tema dalam materi khutbah kita. Yang pertama, hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Itu sholawatnya. Terus wasiat takwanya, ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Berikut ini adalah contoh bacaan hamdalah, syahadat, sholawat, wasiat takwa, dan kutipan ayat. Yang contoh hamdalah nih, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Yang syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang wasiat, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Berikutnya membaca kutipan ayat, seumpamanya tentang manajemen waktu, bisa kita ambil dari surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita selesai menyampaikan materi sholat Jumat, untuk jeda di khutbah kedua, sebelum kita duduk, kita membaca barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qurbighfir warham wa anta khairur rahimin. Baru kita duduk di antara 2 khutbah. Selanjutnya kita naik lagi membaca syarat rukunnya tadi, terus diakhiri dengan mendoakan kaum muslimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat, dan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya, sunnah khutbah Jumat dilaksanakan di atas mimbar, menyampaikan salam, duduk waktu azan, pegang busur atau tongkat,
khutbah singkat, mengeraskan suara. Selanjutnya, sunnah sebelum Jumatan. Tenang waktu khatib berkhutbah, banyak membaca ayat-ayat Quran dan zikir, memperbanyak bacaan sholawat. Lebih utama surat Al-Kahfi, menghadiri sholat Jumat dengan jalan kaki, mandi sebelum menghadiri sholat Jumat, dan seterusnya sampai terakhir mengisi barisan paling depan. Berikutnya anak-anak sekalian, setelah kita membahas tentang khutbah, kita akan membahas tentang tablik. Tablik artinya menyampaikan. Menurut istilah, tablik adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang bertablik disebut mubalik kalau laki-laki, kalau perempuan disebut mubalighah. Kita sering menghadiri tablik akbar, ya, ceramah-ceramah yang didatangkan ustadz-ustadz ternama di Nusantara. Berikutnya kita akan membahas tentang dakwah. Apa itu dakwah? Secara bahasa berarti seruan dan ajakan. Menurut istilah, pengertiannya banyak sekali, di antaranya menurut Syahrul Islam Ibnu Taimiyah, dakwah adalah mengajak seseorang agar beriman kepada Allah yang dibawa oleh para rasulnya dengan cara membenarkan apa yang mereka beritakan dan mengikuti apa yang mereka perintahkan. Selanjutnya, landasan hukum untuk tabligh dan dakwah, ya. Ini adalah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sabda Rasulullah, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Ketika tidak mampu, hendaklah mengubah dengan lisannya. Ketika tidak mampu, hendaklah mengubah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Oke, selanjutnya 3 syarat memenuhi predikat umat yang terbaik, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf, yang kedua mencegah dari yang mungkar, dan yang ketiga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah merupakan pekerjaan yang terbaik. Ini dari Quran surat Al-Fussilat ayat 33. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Berikut adalah hadis. Sungguh jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui engkau, dakwah engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki onta merah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya cara dakwah. Yang pertama berdakwah dengan hikmah, yang kedua berdakwah dengan mau'izatul hasanah, yang ketiga dakwah dilaksanakan dengan memberikan contoh yang baik atau uswatun hasanah, yang keempat berdialog dengan cara yang lebih baik. Selanjutnya perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang pertama dari segi waktu, kalau khutbah Jumat ya harus dilaksanakan di hari Jumat, kalau khutbah hari raya ya harus dilaksanakan pas hari raya. Terus khotib harus laki-laki, sedangkan dai boleh laki-laki boleh perempuan. Khotib harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, sedangkan dai tidak mesti suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga, pendengar khotib itu laki-laki kalau khutbah Jumat. Ya, kalau khutbah Idul Adha dan Idul Fitri bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Terus pendengar dai siapa saja. Maksudnya ini kalau dai ini kapan saja bisa kita laksanakan. Yang keempat, ketentuan syarat. Khutbah ada syarat dan rukun, sedangkan dakwah dan tabligh itu tidak ada syarat dan rukun. Berikutnya anak-anak sekalian, kita bisa berdakwah dengan berbagai cara. Ini ada dakwah dengan tulisan dan dakwah dengan media sosial ya, dengan Facebook, dengan YouTube dan lain sebagainya. Itulah tadi materi tentang sampaikan padaku walaupun satu ayat, terkonsentrasi pada khutbah, tabligh dan dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.